Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para ulama dan waliullah Tanah Banjar. Siapa sajakah mereka? Dan apa saja keistimewaan mereka, sehingga sosoknya sangat dimuliakan banyak orang? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Berikut ini, telah kami rangkumkan sebagian daftar nama-nama ulama dari Tanah Banjar, yang salah satu diantaranya adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul. Selain itu, masih banyak sekali ulama dari Tanah Banjar yang tersebar ke pelosok Nusantara, maupun ke berbagai pelosok negeri. Tidak sedikit pula ulama-ulama keturunan suku Banjar yang bergelar Tuan Guru Besar atau Syekh, bahkan menjadi pengajar di Masjidil Haram Tanah Suci Mekah. Salah satu ulama dari Tanah Banjar yang menurunkan zuriat ulama-ulama tersohor ke seluruh negeri, beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan, yang bermakam di Desa Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Salah seorang di antara zuriat Datu Kalampayan yang sangat terkenal hingga ke mancanegara, ialah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul. Bahkan, Abah Guru Sekumpul juga diakui sebagai wali kutub, atau pimpinan para wali-wali Allah. Abah Guru Sekumpul tidak hanya masyhur di masa hidup, tetapi juga setelah kewafatannya, bahkan namanya semakin masyhur setelah beliau tiada. Setiap tahunnya di bulan Rajab, pelaksanaan Haul Guru Sekumpul selalu dihadiri jamaah jutaan umat dari berbagai penjuru negeri. Sehingga tidaklah mengherankan, jika pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul menjadi haul yang fenomenal, bahkan terbanyak dihadiri oleh jamaah. Adapun daftar ulama-ulama yang berasal dari Tanah Banjar antara lain adalah: yang pertama adalah Syekh Abdullah Al-Banjari. Nama lengkap beliau adalah Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari. Beliau merupakan ayah dari Datu Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut riwayat, Syekh Abdullah Al-Banjari adalah seorang ulama, yang terlibat beberapa perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Spanyol di banyak tempat. Makam Syekh Abdullah Al-Banjari berada di Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lain beliau adalah Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada tahun 1710 Masehi, dan wafat pada tahun 1812 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Syekh Arsyad berasal dari Martapura, yang merupakan salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16. Beliau adalah mufti kerajaan Banjar bermadhab fikih Syafi'i, dan merupakan pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Datu Kalampayan juga dikenal sebagai pendakwah di Indonesia dan Asia Tenggara. Beliau menulis beberapa kitab dan risalah untuk murid-muridnya dan keperluan kerajaan. Terkait jasanya untuk masyarakat, beliau juga membangun saluran irigasi bersama murid-muridnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat di Desa Dalam Pagar, pada tanggal 13 Oktober 1812. Makamnya berada di Desa Kalampayan Tengah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Karena bermakam di Desa Kalampayan Tengah, oleh orang-orang Banjar beliau kemudian sering digelari Datu Kalampayan. Yang ketiga adalah Datu Suban. Nama lain dari Datu Suban adalah Datu Syaiban, atau Datu Muning. Datu Suban adalah seorang ulama yang ahli ilmu tasawuf. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu lain seperti ilmu tagu atau kebal, ilmu kabariyat, ilmu berjalan di atas air, ilmu malih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat serta masih banyak lainnya.
Datu Suban juga dikenal sebagai seorang wali Allah, yang memiliki karamah kasyaf. Beliau jugalah yang dimampukan Allah dapat membaca dan mengajarkan kitab Barencong. Salah satu karomah Datu Suban adalah mengetahui datangnya waktu beliau pulang ke Rahmatullah. Makam Datu Suban yang berada di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Yang keempat adalah Datu Sanggul. Datu Sanggul memiliki beberapa nama lain, seperti Ahmad Sirojul Huda, Abdus Somad, Abdul Jalil, Fahrudin, dan Saman. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah Tatakan, Tapin Selatan. Datu Sanggul hidup sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Sanggul berasal dari Palembang, dan ada juga yang menyebutkan dia berasal dari Aceh. Atas restu ibunya, beliau berlayar dari Selat Bangka Belitung, lalu tiba kota Banjarmasin. Beliau kemudian menetap di Kampung Muning, atau yang sekarang berada di daerah Tatakan, Kabupaten Tapin, tepatnya di Pantai Munggutayuh Tiwadak Gumpa, pada tahun 1750. Ada beberapa versi pemberian gelar Datu Sanggul kepadanya. Versi pertama, yaitu karena beliau gemar menyanggul atau menggulung rambutnya yang panjang. Versi lain menyebutkan bahwa beliau gemar menyanggul atau menunggu binatang buruan. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa beliau dinilai tekun dalam mentaati perintah gurunya di dalam kholwat khusus, di mana pada saat itu beliau menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada versi yang menyatakan bahwa beliau menyanggul atau menghadang pasukan Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga mereka lari karenanya. Dalam riwayatnya, beliau pernah berguru dengan Datu Suban, salah satu ulama setempat di daerah tersebut, dan menetap di kampung tersebut hingga akhir hayatnya. Makam beliau berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kelima adalah Syekh Muhammad Nafis. Syekh Muhammad Nafis atau Datu Nafis, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Nafis bin Idris bin Husein Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura, sekitar tahun 1148 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1735 Masehi. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari berasal dari keluarga bangsawan Banjar, yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah. Yang mana, Sultan Suryansyah merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudera. Datu Nafis dikenal sebagai tokoh sufi yang tegas, dalam melawan segala bentuk penindasan di masa penjajahan. Di samping dikenal sebagai ulama yang ahli di bidang fikih, beliau juga dikenal ahli dalam bidang tasawuf. Selama perjalanan dakwah hidupnya, setidaknya beliau pernah menulis 2 kitab. Yang pertama adalah Kanzus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, dan masih berupa manuskrip. Yang kedua adalah Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesahan perbuatan, nama, sifat dan zat Allah. Syekh Muhammad Nafis hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Datu Kelampayan. Beliau diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi, dan dimakamkan di Mahar Kuning, atau yang sekarang menjadi bagian desa dari Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Yang keenam adalah Datu Abulung. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung adalah salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Datu Abulung termasuk orang yang menganut aliran tarekat Naksabandiyah, di mana dia juga menyebarkan tarekat tersebut di sepanjang wilayah aliran Sungai Martapura. Beliau juga yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham Wahdatul Wujud. Dirinya dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah, atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Datu Abulung memiliki paham tasawuf Wahdatul Wujud, yang dipengaruhi aliran Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj, yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Dalam mengembangkan paham tersebut, dia mengenalkan ajaran ilmu sabuku, yaitu ilmu tasawuf yang menyatukan antara Tuhan dan hamba. Hingga pada akhirnya, Datu Abulung dijatuhi hukuman atas pahamnya tersebut.
Cerita eksekusi Datu Abulung ini memiliki kemiripan dengan cerita kematian Syekh Siti Jenar dari Jawa dan Al-Halaj dari Irak. Datu Abulung kemudian dimakamkan di Kampung Abulung, yaitu yang kini berada di Kecamatan Sungai Batang, Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Yang ketujuh adalah Datu Amin Benua Anyar. Syekh Mufti Haji Muhammad Amin Al-Banjari, atau Datu Amin Benua Anyar, beliau lahir sekitar tahun 1840, dan meninggal sekitar tahun 1897. Beliau adalah seorang ulama dari daerah Benua Anyar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Syekh Mufti Haji Muhammad Amin, atau Datu Amin Benua Anyar, beliau adalah cucu dari Qodhi Haji Muhammad Said, seorang menteri sultan pada zamannya. Qodhi Muhammad Said menikah dengan Tuan Giat, yang merupakan saudara dari istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Qodhi Muhammad Said dan Tuan Giat melahirkan Solehah, yang kemudian menikah dengan Juragan Yakub. Dari perkawinan inilah, yang kemudian melahirkan 4 orang anak, yang salah satunya adalah Datu Amin Benua Anyar. Dengan demikian, Datu Amin Benua Anyar Banjarmasin, beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Datu Kalampayan Martapura. Ketika muda, Datu Amin adalah seorang yang pemuda yang sangat gigih dalam menuntut ilmu agama. Beliau adalah ulama yang karismatik, disegani oleh masyarakat dan pemerintah Belanda pada zaman itu. Beliau juga sosok ulama yang pemurah. Beliau memiliki kesenangan pergi ke hutan-hutan, untuk melihat keindahan ciptaan Allah Ta'ala, sambil berburu di hutan itu. Hasil buruan itu lalu beliau gunakan untuk menjamu para murid, yang pada masa itu belajar ilmu agama kepada beliau. Beliau sempat menimba ilmu di Tanah Suci Makkah. Beliau banyak menguasai ilmu agama, khususnya di bidang ilmu Al-Quran, dan lain-lain. Ketika pulang ke Banjar, beliau diangkat menjadi mufti tua di daerah Kuin Banjarmasin, tepatnya pada tahun 1294 Hijriah, atau 1876 Masehi. Ketika itu, Kerajaan Banjar sedang berkecamuk perang melawan penjajah Belanda, yang pada saat itu digerakkan oleh Pangeran Antasari. Awalnya, Datu Amin bermukim di Sungat yang sekarang di kawasan Pasar Lama. Karena ingin fokus mengajar agama dan terjadi konflik dengan Hindia Belanda, maka beliau pindah daerah lain. Dan ketika dia berada di suatu daerah, beliau kemudian mencium tanah dari tepian sungai yang harum, sehingga dia memutuskan tinggal di daerah tersebut, yang kini dikenal dengan nama Benua Anyar. Dan di sanalah beliau kemudian membangun musola, untuk kegiatan belajar mengajar yang beliau bina. Datu Amin diangkat sebagai mufti tua di daerah Kuin pada tahun 1876 Masehi, atau 1294 Hijriah. Kemudian menjadi mufti Banjarmasin sejak tahun 1880, sampai 1896 Masehi, yaitu saat Kesultanan Banjar diserang oleh Hindia Belanda. Ketika pasukan Hindia Belanda ingin menangkapnya, beliau justru bersembunyi di lubang pepahatan kayu ulin yang ada di sekitar rumahnya, sehingga mereka tidak bisa menangkapnya. Sebelum meninggal, Datu Amin pernah berwasiat kepada Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Surgi Mufti, untuk menggantikan posisinya sebagai mufti di Banjarmasin. Dan pada tahun 1989, kemudian dilantiklah Datu Surgi Mufti sebagai mufti di Banjarmasin. Menurut riwayat, Datu Aim meninggal sekitar tahun 1897, dan jenazah beliau kemudian dimakamkan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedelapan adalah Datu Surgi Mufti. Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau Datu Surgi Mufti, beliau lahir pada tahun 1817 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1238 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dari Surgi Mufti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sosok beliau dikenal sebagai seorang mufti besar di Banjarmasin, tepatnya pada zaman Hindia Belanda. Datu Surgi Mufti adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari garis istri ke-6 yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Taha. Dalam riwayat hidupnya, beliau pernah menjadi mufti Banjarmasin dan sekitarnya pada tahun 1898. Sebagai mufti, beliau memiliki tugas sebagai hakim tertinggi, dan pengawas pengadilan umum di bidang syariah. Selain itu,
Beliau juga dikenal sebagai ulama ahli falak, yang dapat memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal, dan lain-lain, termasuk cara bercocok tanam yang baik dan benar. Datu Surgi Mufti meninggal dunia pada hari Sabtu menjelang Asar, tepatnya pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah, atau pada tanggal 16 Juni 1929 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di bangunan yang terletak di depan rumahnya di Surgi Mufti. Yang kesembilan adalah Habib Basiri. Habib Hamid Bahashim bin Abbas Bahashim, atau yang lebih dikenal sebagai Habib Basiri, adalah seorang ulama, pendakwah, dan wali Allah dari Kalimantan Selatan. Riwayat hidup. Habib Basiri lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diperkirakan pada tahun 1860-an. Beliau merupakan keturunan dari Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain, dan masih mempunyai jalur kekerabatan dengan Sunan Ampel, salah satu dari anggota Wali Songo yang bermakam di Ampel, Surabaya. Habib Basiri hidup pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang di Banjarmasin. Beliau juga dikenal masyarakat sebagai waliullah Jedub yang keramat, sekaligus ulama karismatik, karena memiliki kelebihan atau kemampuan dibandingkan manusia pada umumnya. Salah satu karomahnya yang masyhur adalah ketika beliau menjatuhkan pesawat Jepang dengan hanya menggunakan sebatang kayu. Habib Hamid Basiri wafat pada tanggal 18 Jumadil Awal, tahun 1949 Hijriah, di usianya yang lebih dari 90 tahun. Jenazah beliau kemudian dikebumikan di kubah Habib Basiri, yang berlokasi di pesisir Sungai Martapura. Yang ke-10 adalah Datu Kandang Haji. Syekh Zainal Abidin, atau Datu Kandang Haji, atau yang nama aslinya adalah Surya Sakti Mangku Alam. Beliau adalah seorang ulama dari Paringin, Balangan, tepatnya di Desa Mungkur Uyam, atau yang saat itu bernama Desa Baluning. Beliau memiliki peran dalam Islamisasi di daerah pedalaman Balangan, tepatnya pada abad ke-17 Masehi. Menurut riwayat, beliau merupakan murid dari Hatib Daiyan, yang telah mengislamkannya. Beliau juga diketahui pernah belajar di Makkah selama kurang lebih 50 tahun. Selama tinggal di Makkah, diriwayatkan bahwa selain menuntut ilmu ke beberapa ulama yang terkenal pada zamannya, Surya Sakti Mangku Alam juga menunaikan ibadah haji setiap tahunnya selama bermukim di Tanah Suci. Dari kebiasaannya yang selalu menunaikan ibadah haji itulah, kemudian salah seorang gurunya memberikannya gelar Datu Kandang Haji. Ada juga riwayat lain yang mengatakan, jika nama kandang haji didasarkan pada cerita masyarakat, yang menyatakan bahwa desa tersebut dipagari, atau dikandangi dengan doa-doa. Tujuannya adalah, untuk mencegah masuknya para penjahat ke wilayah itu. Legenda di masyarakat menyebutkan, bahwa tokoh Datu Kandang Haji awalnya bernama Patih Bentar Alam, sementara di riwayat lain ia juga bernama Datu Surya Sakti Mangku Alam. Disebutkan juga dalam manakibnya, tak seorang pun yang tahu tanggal lahir dan wafatnya Datu Kandang Haji. Namun diyakini Datu meninggal pada 6 Jumadi Awal, sehingga pada tanggal itu selalu digelar Haulan Datu Kandang Haji, yang selalu didatangi ribuan jemaah bukan hanya dari Kalimantan Selatan, namun juga dari berbagai provinsi lainnya. Bukti bisu terkait keberadaan sosok Datu Kandang Haji sendiri masih bisa ditemui saat ini, mulai dari kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan oleh Datu Kandang Haji, serta beberapa buah bangunan masjid yang pernah dibangunnya bersama warga masyarakat. Di antara masjid yang bangun Datu Kandang Haji berada di Balangan, seperti Masjid Al-Mukarromah, di Desa Bangkal di Desa Sirap Juwai, Masjid Jannatul Ma'awa, di Desa Buntu Karo Juwai, dan Masjid Sirajul Huda, di Desa Paranbabayau Paringin. Adapun makam beliau terletak di Desa Sirap, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Yang ke-11 adalah Datu Nuraya. Kisah Datu Nuraya mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kemunculan sosoknya pun sangat misterius. Ia pertama dan terakhir muncul di daerah Pantai Jati, Munggu Karikil, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Menurut beberapa riwayat, nama Datu Nuraya adalah panggilan bagi sosok misterius tersebut, yang diberikan dari Datu Suban. Nur diambil dari kata cahaya, dan raya diambil dari hari raya,
karena beliau datang bertepatan pada hari raya. Konon, Datu Suban hanyalah guru miskin yang tinggal di Pantai Jati, Munggu Karikil, Kalimantan Selatan. Saking miskinnya, Datu Suban dan istri hanya menyantap singkong setiap hari. Kendati demikian, Datu Suban dikenal sebagai seorang ulama karismatik, yang diketahui memiliki ilmu tasawuf tingkat tinggi. Pada saat hari raya tiba, Datu Suban kedatangan 13 murid-muridnya. Sesaat menyantap hidangan, tiba-tiba ada seorang lelaki berbadan besar seperti raksasa datang. Kedatangan pria misterius itu membuat mereka terkejut, sampai mengambil tombak dan parang, sambil bersiap menjaga diri. Pria misterius itu pun mengucapkan salam, yang kemudian dijawablah oleh Datu Subhan. Akan tetapi ketika ditanyai siapa dirinya sebenarnya, dan apa maksud kedatangannya, orang misterius tadi tidak menjawab, dan malah membaca kalimat La ilaha illallah sebanyak 7 kali. Dan setelah mengucapkan yang ke-7 kali, tak disangka pria itu jatuh ke tanah, hingga terbujur kaku. Para datu pun memeriksa keadaannya, dan ternyata lelaki misterius itu sudah wafat. Bersamaan dengan itu mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Melihat tubuhnya yang besar, para datu kebingungan, bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Terlebih, saat itu terjadi kemarau panjang, yang mengakibatkan tanah menjadi keras, dan memerlukan air yang banyak. Sebelum mereka mandikan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah kitab, yang berisi ilmu bermanfaat di dunia dan akhirat, yang kitab itu kemudian dikenal dengan nama Kitab Barencong. Mendadak hujan deras mengguyur, dan mereka berusaha mengangkat lelaki itu. Namun, tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Datu Suban kemudian membagi tugas ke para muridnya, ada yang menggali kubur, ada yang mencari batu nisan, dan ada yang memandikan jenazah. Konon, liang lahat untuk sosok misterius bertubuh besar itu tidak cukup untuk memakamkan jenazahnya. Maka kakinya terpaksa dilipat, sehingga tubuhnya membentuk huruf Hamzah dengan panjang sekira 60 meter. Seandainya kakinya tidak dilipat, panjang makam Datu Nuraya mungkin bisa mencapai 100 meter. Kuburan Datu Nuraya kini berada di dalam sebuah bangunan agar tidak kehujanan, dan diberi kain kuning sebagai penanda, sekaligus memudahkan warga untuk berziarah. Acara Haul Datu Nuraya diperingati setiap tanggal 15 Zulhijjah. Dalam acara tersebut banyak peziarah yang datang ke sana, terlebih saat menjelang bulan suci Ramadan. Yang ke-12 adalah Datu Tanaran. Makam Datu Taniran persisnya berada di Jalan Taniran Kubah, Desa Taniran Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan kabupaten tertua di Banua Anam, Kalimantan Selatan. Datu Taniran bernama asli Tuan Guru H. Muhammad Tholib, atau Syekh Haji Sa'aduddin. Beliau bergelar Anumerta Datu Taniran, atau Marhum Taniran. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Datu Taniran lahir di Kampung Dalam Pagar, Martapura, sekitar tahun 1774 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1194 Hijriah. Beliau meninggal pada tanggal 5 Safar 1278 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1858 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Taniran, dan kemudian makam beliau terkenal dengan sebutan Kubah Taniran. Datu Taniran merupakan ulama besar yang berani menolak tawaran Belanda menjadi mufti. Sejak usia 25 tahun, Datu Taniran sudah dikirim ke Haromain, untuk belajar agama selama 10 tahun. Beliau kembali ke tanah air dengan membawa segudang ilmu pengetahuan yang syarat dan luas, serta mendapat gelar Al-Alimul Alamah. Pada tahun 1812 Masehi, beliau berhijrah dari Dalam Pagar, Martapura ke Kampung Taniran, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di sana beliau memutuskan menetap di Kampung Taniran, membaktikan seluruh hidupnya untuk pengembangan penyiaran syiar agama Islam, dan menjadikan Kampung Taniran sebagai pusat atau basis penyiaran agama Islam. Setelah 45 tahun guru besar ini mencurahkan dharma baktinya terhadap agama, bangsa, anak cucu dan santri hingga menjadi alim, tepat pada tanggal 5 Safar 1278 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1858 Masehi, Datu Taniran berpulang ke Rahmatullah, dan dimakamkan di Desa Taniran.
Yang ke-13 adalah Syekh Khalifah Syihabuddin. Syekh Syihabuddin Al-Banjari adalah ulama besar dari Banjar, yang menjabat sebagai Khalifah di Kesultanan Riau Lingga. Beliau juga merupakan putra dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut sejarah, Syekh Syihabuddin juga menjadi salah satu guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada tahun 1842 Masehi, Syekh Syihabuddin menetap di Pulau Penyengat untuk berdakwah, atas permintaan dari Raja-Raja Riau. Saat itu, beliau menjabat sebagai mufti dan kadi di Kesultanan Riau Lingga. Kehadirannya di Pulau Penyengat telah memberikan dampak besar dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Beliau berkontribusi dalam perkembangan Islam di wilayah Riau Lingga, hingga mewariskan banyak ilmu dan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Makamnya beliau terletak di belakang Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Yang ke-14 adalah Datu Landak. Syekh Muhammad Afif bin Anang Mahmud bin Jamaluddin, atau yang bergelar Datu Landak, beliau adalah seorang ulama dari Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Kampung Dalam Pagar, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Syekh Muhammad Afif adalah cicit dari ulama besar Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun ayah beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Diriwayatkan, Syekh Muhammad Afif diberi gelar Datu Landak, karena pada waktu berzikir seluruh bulu badannya memancarkan cahaya, hingga tegak seperti bulu binatang landak. Diriwayatkan pula, Muhammad Afif dipercaya oleh masyarakat untuk mencari beberapa batang kayu ulin, yang akan dijadikan sebagai tiang guru dalam pembangunan Masjid Jamik Martapura, atau sekarang bernama Masjid Agung Al-Karomah. Datu Landak wafat pada usia 90 tahun, tepatnya pada 1916 Masehi, dan dimakamkan di Desa Kelampayan. Lokasi makam beliau tak jauh dengan makam datuknya, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ke-15 adalah Datu Pamulutan. Datu Pamulutan adalah seorang pangeran, bergelar Pangeran Kuning. Beliau adalah ulama sekaligus penyebar agama Islam di wilayah Pantai Batakan, Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penyebutan gelar Datu Pamulutan, dikarenakan beliau memiliki kegemaran menangkap burung dengan pulut, atau getah pohon. Beliau memiliki nama asli Sultan Hamidin Shah, namun sehari-harinya menggunakan nama samaran Muham Taher. Beliau berasal dari Martapura, tepatnya dari Batang Banyu, Mangapan, Kabupaten Banjar. Dalam riwayat, dia adalah penguasa alam gaib di pulau tersebut. Datu Pamulutan wafat pada tahun 1817 Masehi, di daerah Martapura. Setelah Datu Pamulutan wafat, beliau kemudian dibuatkan kubah, sehingga masyarakat sekitar bisa berziarah dengan nyaman, sekaligus mengenang akan jasa-jasanya kepada masyarakat. Hingga akhirnya, pulau di mana beliau tinggal, akhirnya dikenal dengan sebutan Pulau Datu, atau Pulau Datu Pamulutan. Yang ke-16 adalah Hatib Dayan. Hatib Dayan diperkirakan lahir pada tahun 1490-an, di negeri Samudera Pasai. Hatib Dayan adalah seorang tokoh ulama besar dari Kerajaan Demak, yang datang ke Kerajaan Banjar untuk misi mengislamkan Kerajaan Banjar. Ia datang ke Kerajaan Banjar pada tahun 1521, untuk mengislamkan Raden Samudera, atau Sultan Suryansyah, beserta sejumlah kerabat kerajaan. Hal tersebut berdasarkan sebuah perjanjian, yang terjadi semasa pertentangan antara Kerajaan Negara Doho dengan Kerajaan Banjar. Pengislaman ini bukan hanya terbatas pada wilayah Kerajaan Banjar saja, namun juga ke wilayah-wilayah sekitarnya. Menurut Babat Jawa dan Babat Banjar, Hatib Dayan sangat setia kepada Sultan Suryansyah. Dialah yang selalu mendampingi raja, bahkan ia menikahi salah satu saudara kakak perempuan Sultan Suryansyah. Hatib Dayan tidak hanya seorang ulama besar, tapi ia juga adalah seorang komandan perang. Dengan bantuan Hatib Dayan, penguasa Kerajaan Banjar, Sultan Suryansyah, ia berhasil menyebarkan Islam ke berbagai penjuru wilayah kekuasaannya. Menurut versi Kuin, Hatib Dayan merupakan menantu Sunan Gunung Jati, pendiri Keraton Cirebon. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati,
Beliau adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang bertugas di Cirebon, dan merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Hatib Dayan merupakan sosok ulama sekaligus figur penting, yang berjasa memberi warna terbentuknya masyarakat Islam di Kerajaan Banjar. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Jami Martapura, atau yang sekarang menjadi Masjid Agung Al-Karomah Martapura, yang mengadopsi gaya arsitektur Masjid Demak. Hatib Dayan bertugas di Kesultanan Banjar sampai dia meninggal. Adapun makamnya berdampingan dengan Sultan Suryansyah, yang terletak di Kuin Utara Banjarmasin. Yang ke-17 adalah Datu Timang. Datu Timanggung atau lebih dikenal dengan sebutan Datu Timang, beliau adalah putra dari Datu Dabung Dayu. Ia berasal dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Utara. Menurut sejarah, pada sekitar abad ke-15, sebagian suku Dayak Kenyah sudah ada yang beragama Islam, yang dibawa oleh pedagang dari Arab waktu berdagang ke daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Datu Timang adalah salah satu orang Dayak Kenyah yang sudah beragama Islam. Dalam perjalanannya sekitar abad ke-18, Datu Timang beserta keluarga akhirnya bermukim di suatu kampung kecil di pesisir Kalimantan Selatan. Pada saat itu masih hutan lebat, dan masih dihuni dengan berbagai hewan seperti beruang, babi, kera, menjangan, dan lain-lain. Pada saat Datu Timang datang, kampung tersebut belum mempunyai nama. Karena ketinggian ilmunya, Datu Timang diberi mandat penduduk setempat untuk mencari nama kampung tersebut. Ia bermunajat dan berdoa kepada Allah, agar diberikan petunjuk untuk nama kampung tersebut. Akhirnya petunjuk pun datang, dan terbersit dalam hati Datu Timang nama Jorong, yang artinya tempat padi, tempat hasil alam yang melimpah dari tanah, sungai, dan laut, tempat orang berusaha, serta tempat penduduk yang banyak di masa mendatang. Pada masa itu, penduduk kampung Jorong sebagian besar orang-orang Dayak Biaju. Mereka masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebuah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Dan berkat Datu Timang, banyak orang-orang Dayak Biaju yang kemudian masuk Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, Datu Timang sangat berperan dalam perjuangan memerangi penjajah. Konon, senjata yang digunakan Datu Timang hanya sumpit. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam di kampung Jorong pada masa itu cukup pesat. Untuk keperluan ibadah dan musyawarah, Datu Timang bersama warga bermusyawarah untuk membangun sebuah masjid. Yang mana, masjid tersebut kemudian diberi nama Nurul Huda. Dan sampai sekarang, Masjid Nurul Huda masih berdiri, dan sudah mengalami beberapa kali renovasi. Konon, kayu ulin untuk keperluan tiang masjid, dicari dan dibawa sendiri oleh Datu Timang dengan cara dipikul. Pada waktu pembangunan Masjid Sultan Suryansyah, Datu Timang juga ikut berperan membawakan batangan kayu ulin, dengan cara dipikul sampai ke Kuin. Datu Timang wafat pada tanggal 10 Zulhijjah 1331 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1910 Masehi. Makam beliau terletak di samping Masjid Nurul Huda, di Jalan Datu Timang, Desa Jorong. Karomah beliau adalah makam beliau termasuk yang dikeramatkan, dan sering diziarahi masyarakat setempat maupun luar Jorong. Yang ke-18 adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Abdul Wahab Bugis atau Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjari, atau yang bergelar Sadendreng Bunga Waria, beliau merupakan seorang ulama suku Bugis. Akan tetapi, beliau lebih banyak berkiprah di tanah Banjar, bahkan hingga beliau wafat. Abdul Wahab Bugis diperkirakan lahir antara tahun 1725 hingga 1735 Masehi, namun masih belum dapat dipastikan. Syekh Abdul Wahab juga dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi, atau tanah Melayu, yang menuntut ilmu di Madinah dan Mesir, bersama 3 sahabat lainnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, dan Syekh Abdul Rahman Misri Al-Jawi. Syekh Abdul Wahab menikah Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Mekah, dengan disaksikan 2 sahabatnya tersebut. Sehingga dengan pernikahan tersebut, Syekh Abdul Wahab kemudian menjadi sahabat, sekaligus menantu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Wahab Bugis diperkirakan wafat antara tahun 1782 hingga 1790 Masehi,
dan dimakamkan di Desa Karangtangah, atau yang saat ini berada di Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Abdul Wahab Bugis dikenal sebagai salah satu dari 4 serangkai ulama yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mekah. Sementara Abdul Wahab bersama dengan sahabatnya Syekh Abdurrahman Misri, mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di Mesir. Abdul Wahab tercatat sebagai murid dari Syaikhul Islam, Imam Al-Haramain, Alimul Alamah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Itulah sebabnya beliau mengiringi gurunya itu ke kota Madinah ketika hendak mengajar, mengembangkan pengetahuan agama dan ilmu adab, serta mengadakan pengajian umum. Disinilah 4 serangkai bertemu. Selama di Madinah, 4 serangkai juga sempat belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah, sehingga akhirnya mereka berempat kemudian mendapat gelar dan ijazah khalifah dalam tarekat Samaniyah Holwatiyah. Yang ke-19 adalah Kiai Haji Abdul Goni bin Buna. Abdul Goni lahir di Desa Lopuca Tapus Alabio tahun 1840 Masehi. Ayahnya bernama Buna, dan berasal dari Desa Rukam Cangkering. Dalam manuskrip berupa tulisan tangan dalam huruf Arab, dan beberapa buku tulis yang ditemukan, disebutkan bahwa beliau menuntut ilmu di Mekah. Kawan akrab beliau ialah Haji Tarus Paliwara Amuntai. Kedua orang bersahabat ini saling berjanji, bahwa siapa saja yang lebih dulu meninggal dunia, maka yang lain itulah yang memandikan. Tetapi ternyata beliaulah yang memandikan sahabatnya, yang bernama Haji Tarus tersebut. Kiai Haji Abdul Goni sendiri wafat pada tanggal 14 Syawal 1380 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1958 Masehi. Adapun jasa beliau dalam berdakwah, yaitu beliau menyebarkan agama Islam di Lampihong, Batu Mandi, dan Paringin. Beliau juga pernah menjadi penduduk Ulin, Hamparaya, Kandangan, atas permintaan penduduk di sana. Beliau diminta mengajarkan ilmu agama kepada mereka, dan malah dinikahkan dengan wanita setempat, serta memiliki beberapa orang anak dari pernikahan itu. Di Ulin, beliau kemudian dikenal dengan nama Haji Hadun. Kiai Haji Abdul Goni bin Buna ternyata bukanlah ulama biasa, melainkan sebagai figur ulama yang memiliki banyak kelebihan, terutama dalam kekuatan spiritual. Itulah sebabnya beliau dihormati, bahkan disegani masyarakat. Karenanya, pesan-pesan dakwah atau nasihat-nasihat keagamaan dari beliau, selalu diperhatikan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak orang yang datang kepada beliau, guna meminta perlindungan agar terhindar dari bahaya. Yang ke-20 adalah Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq, bin Muhammad Afif Al-Banjari, bin Mahmud, bin Jamaluddin. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal sebagai Datu Sapat. Beliau lahir di dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan, pada tahun 1857 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Afif, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Landak. Sedangkan ibunya bernama Syafura binti Mufti Haji Muhammad Arsyad, yang bergaris keturunan dengan Syekh Datuk Arsyad Al-Banjari. Setelah banyak menimba ilmu di tanah air, pada tahun 1887 Masehi beliau melanjutkan pendidikannya ke kota Mekah, dan tinggal di Mekah selama kurang lebih sekitar 7 tahun. 5 tahun untuk belajar, dan 2 tahunnya beliau mengajar di Masjidil Haram. Datu Sapat adalah seorang ulama dari etnis Banjar yang dikenal di mana-mana, bahkan sampai di Mekah, karena beliau juga menjadi pengajar di Masjidil Haram. Muridnya tersebar sampai ke Singapura, Malaysia, dan Kalimantan. Atas jasa saja beliau, namanya kemudian diabadikan di sebuah perguruan tinggi Islam di Babel, yaitu IAIN SAS Babel. Beliau wafat di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1930, pada umur 72 tahun. Makam beliau berada di Dusun Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Inhil Riau. Yang ke-21 adalah Tuan Guru Abdul Goni. Tuan Guru Abdul Goni bin Abdul Manaf,
Beliau adalah ayah dari ulama besar Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau dilahirkan pada 4 Rajab 1340 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 2 Maret 1921 Masehi. Beliau juga adalah keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan Martapura. Menurut riwayat, beliau adalah seorang yang sabar dan soleh, kuat menyembunyikan cobaan, tanpa mengeluh ke siapapun, dan sangat menghayati sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak mengherankan, jika beliau kemudian menurunkan zuriat yang alim lagi soleh. Ketika mendidik sang anak, beliau mengajarkan kepada guru sekumpul untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan, menanamkan perasaan cinta kasih, dan hormat kepada para ulama. Tuan Guru Abdul Ghani adalah seorang yang soleh dan sabar dalam keadaan apapun. Dalam riwayat hidupnya, Tuan Guru Abdul Ghani digambarkan sebagai sosok pekerja keras, bahkan pernah bekerja sebagai buruh penggosok intan. Walaupun beliau tergolong orang yang ekonominya lemah, namun beliau tetap memiliki sifat pemurah. Hal ini tampak saat anak beliau mengaji kepada guru. Walau beliau sulit ekonomi, beliau tetap memberi bantuan untuk meringankan beban sang guru. Menurut abah guru sekumpul, Tuan Guru Abdul Ghani adalah sosok yang luar biasa kelaimannya, namun beliau suka menyembunyikannya. Bahkan untuk menafkahi keluarga, beliau lebih memilih membuka usaha kedai minuman. Saking menjaganya dengan keuntungan dagang, beliau membagi hasil dagangannya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk nafkah keluarga, sepertiga untuk tambahan modal usaha, dan sepertiga lagi untuk disedekahkan. Tuan Guru Abdul Ghani bin Abdul Manaf, beliau menikah dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Dan dari perkawinan inilah, yang kemudian melahirkan sosok ulama besar bernama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul Martapura. Adapun makam Tuan Guru Abdul Ghani berada di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ke-22 adalah Tuan Guru Kaiful Anwar. Beliau dilahirkan pada malam Selasa tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah, atau bertepatan 28 Maret 1887 Masehi, di Kampung Melayu Martapura. Pendidikannya diantaranya dengan mengaji dengan para alim ulama, seperti Haji Ismail, ayahnya, dan Syekh Abdullah Khotib, buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada tahun 1313 Hijriah, beliau berangkat ke kota Mekah Al-Mukarromah untuk mengaji ilmu agama, hingga tahun 1330 Hijriah. Karena kepandaiannya, beliau sempat dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram selama 3 tahun. Kiai Haji Kashful Anwar dikenal sebagai peletak dasar, bagi dibentuknya sistem pendidikan formal Pondok Pesantren Darussalam, dari semula berbentuk halakoh, atau Madrasah Darussalam, yang diprakarsai oleh Kiai Haji Jamaluddin, dan Kiai Haji Hasan Ahmad, pada tahun 1914. Beliau memperkenalkan penjenjangan mulai dari Tahdiriyah selama 3 tahun, Ibtidaiyah 3 tahun, dan Sanawiyah 3 tahun. Beliau juga melakukan pembaharuan dari aspek kurikulum, dengan memasukkan aspek pelajaran umum dalam kurikulum pesantren. Kiai Haji Kaiful Anwar menjadi pimpinan pesantren sejak tahun 1922, hingga tahun 1940 Masehi. Beliau merupakan ulama besar Martapura, dan darinya muncul para ulama-ulama besar, seperti Kiai Haji Anang Syaroni Arif, Kiai Haji Syarwani Abdan, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan lain-lain. Boleh dikatakan, beliau adalah Hadratus Syekhnya ulama Martapura pada masa itu. Kiai Haji Kashful Anwar wafat pada malam Senin, tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 17 November 1940, dan dimakamkan di Kubah Kampung Melayu Martapura. Yang ke-23 adalah Syekh Tuan Guru Seman. Tuan Guru Seman adalah nama lain dari Syekh Muhammad Saman bin Haji Mulia, seorang ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Seman merupakan saudara kandung dari Hajah Masliyah, ibunda dari Abah Guru Sekumpul. Sehingga, beliau merupakan paman Abah Guru Sekumpul, sekaligus guru dari sang ulama karismatik tersebut. Guru Seman lahir pada tahun 1918, dan meninggal pada tanggal 1 Januari 1992 Masehi.
masyarakat Martapura biasa memanggilnya dengan Guru Saman, atau Guru Padang. Beliau mendalami ilmu agama Islam dari Guru Kashful Anwar, seorang ulama besar dari Tanah Banjar. Menurut sejarah, Guru Saman adalah sosok penting ketika mendidik Abah Guru Sekumpul, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Beliau juga diceritakan sering mengajak dan mengantarkan Abah Guru Sekumpul, mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal di Kalimantan maupun di Jawa. Adapun makam dari Syekh Tuan Guru Saman berada di Komplek Musola Ar-Raudhah Martapura, dan berdampingan dengan makam Abah Guru Sekumpul. Yang ke-24 adalah Tuan Guru Zainal Ilmi. Kiai Haji Zainal Ilmi, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada Jumat malam, tanggal 7 Rabiul Awal 1304 Hijriah, di Desa Dalam Pagar, Martapura Timur, Banjar. Beliau merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana ayahnya yang bernama Haji Abdus Somad bin Muhammad Said Wali, yang beliau merupakan keturunan keempat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut suatu riwayat, Kiai Haji Zainal Ilmi adalah khalifah dari Mufti Indragiri Riau, Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan Datu Sapat. Kiai Haji Zainal Ilmi memiliki perawakan gemuk, dan tidak terlalu tinggi. Meski demikian, beliau sangat dihormati karena jiwa sosial beliau yang tinggi. Beliau suka menyantuni fakir miskin dan janda-janda tua. Diceritakan bahwa beliau membagikan santunan ketika malam tiba secara sembunyi-sembunyi. Menjelang wafatnya, Kiai Haji Zainal Ilmi masih menyempatkan waktu untuk berdakwah. Sebagaimana diceritakan, pada waktu itu beliau sedang ada jadwal mengisi ceramah di Karangintan. Padahal disinyalir kuat waktu itu Kiai Haji Zainal Ilmi sudah tahu bahwa kewafatannya kian dekat. Sebab, beliau menyuruh seseorang untuk ke tempat mertuanya, mengabarkan pada istrinya yang lagi menginap di sana, agar ia secepatnya pulang ke rumah. Dengan pesan singkat dari Guru Zainal Ilmi, cepat pulang nanti tidak sempat. Selain itu pula, sebelum berangkat ke Karangintan untuk berdakwah, beliau berkata kepada orang yang ada di sekitarnya waktu itu, "Nanti banyak orang, nanti banyak orang, nanti banyak orang." Tak lama setelah itu, beliau pun berangkat ke Karangintan. Dan setelah acara tersebut selesai, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari mendadak sakit, dan berujung wafatnya beliau di tempat dakwahnya, Karangintan, tepatnya Jumat pada tanggal 13 Zulkodah, tahun 1375 Hijriah, atau bertepatan dengan 21 Juni 1956 Masehi pada pukul 12 siang. Yang ke-25 adalah Tuan Guru Anang Syaroni. Kiai Haji Anang Syaroni bin Kiai Haji Muhammad Arif, lahir di Kampung Melayu Martapura, pada 1914 Masehi, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1969, pada umur yang ke-55 tahun. Kiai Haji Anang Syaroni, atau yang akrab disapa Guru Anang, beliau adalah seorang ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah pengasuh dan pemimpin Madrasah Darussalam Martapura, dan juga guru dari beberapa ulama Martapura, salah satunya adalah Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Goni Al-Banjari. Pendidikan beliau dimulai di usia dini, di mana beliau mengaji kepada beberapa ulama yang ada di Martapura, di antaranya kepada pamannya yang bernama Kiai Haji Kashful Anwar. Di bawah pengawasan pamannya inilah, beliau yang bersama sepupunya, Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil, mendapatkan banyak pembelajaran keagamaan. Pada 1350 Hijriah atau 1930 Masehi, Guru Anang dan sepupunya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mempelajari agama, dengan diantar langsung oleh pamannya, Kiai Haji Kashful Anwar. Setelah 22 tahun berada di Mekah, dan sempat menjadi pengajar di Masjidil Haram, Syekh Anang Syaroni dan sepupunya pulang ke kampung halamannya di Martapura, pada 1952 Masehi. Begitu tiba, beliau langsung ditunjuk sebagai pengganti oleh gurunya, Kiai Haji Kashful Anwar, sebagai pemimpin Madrasah Islamiyah Darussalam, atau yang sekarang bernama Pondok Pesantren Darussalam. Sebelum meninggal, Guru Anang Syaroni menunjuk Kiai Haji Muhammad Salim Ma'ruf sebagai gantinya, menjadi pimpinan di Madrasah Darussalam sepeninggalnya. Akhirnya pada tanggal 14 Jumadil Awal, tahun 1969 Masehi, beliau dikabarkan meninggal dunia,
dan dimakamkan di Kampung Melayu Tengah, Martapura, Kalimantan Selatan. Yang ke-26 adalah Tuan Guru Salim Maruf. Tuan Guru Muhammad Salim Maruf lahir di Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, sekitar tahun 1913. Ayah beliau bernama Maruf bin Nafis, asal Kampung Melayu, salah seorang bilal di Masjid Jamik Al-Karomah, Martapura. Beliau mendapat pendidikan agama dari ayah beliau sendiri, dan belajar khusus kepada para ulama-ulama lainnya. Di samping banyaknya ilmu yang beliau kuasai, beliau juga dikenal sebagai Tuan Guru ahli mantik. Dan pada tahun 1933, dalam usia 20 tahun, beliau telah mendapat izin untuk mengajar agama di langgar-langgar, majelis-majelis, dan rumah-rumah penduduk, di samping tentunya pondok pesantren Darussalam. Pada tahun 1969 hingga 1976, beliau akhirnya dipercaya memimpin pondok pesantren Darussalam, sepeninggal Tuan Guru Anang Syaroni Arif. Tuan Guru Muhammad Salim Maruf wafat pada 1 Februari 1979 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 1400 Hijriah. Dan jenazah beliau kemudian dimakamkan di Jalan Kertak Baru, Kampung Pekauman, Martapura. Yang ke-27 adalah Tuan Guru Muhammad Nur. Guru Muhammad Nur adalah panggilan populer dari Tuan Guru Haji Muhammad Nur bin Ibrahim Hurani, bin Muhammad Amin, bin Abdullah Hatib, bin Abdul Hamim, bin Abdul Hamid Abulung. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur sekitar tahun 1920. Beliau belajar agama sejak kecil, dari orang tua beliau sendiri yang terkenal alim. Ketika menjelang dewasa, beliau sempat menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura, dan beliau terkenal di kalangan teman seangkatannya dengan panggilan Ahmad Jawa. Beliau juga mengaji secara khusus kepada Tuan Guru Haji Husin Kadri, guna memperdalam ilmu tasawuf. Seusai tamat mengaji di Darussalam, beliau pulang ke Takisung, Pleihari, dan membuka majelis pengajian di sana. Di samping mukim di Takisung, beliau juga berkelana ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan untuk menjalankan dakwah Islam. Selain membuka pengajian rutin setiap Rabu di Takisung, beliau juga telah mendirikan Ponpes Mujahidin, yang sampai sekarang cukup berkembang. Beliau terkenal sebagai ulama yang menonjol ilmu tasawufnya, bahkan terkenal sebagai mursyid tarekat Naqsyabandiyah, yaitu perpaduan antara Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Beliau pernah melakukan kholwat puluhan tahun di dalam hutan belukar yang lebat, tanpa bekal yang cukup. Beliau juga pernah kholwat di dalam kamar mandi yang berisi air selama 3 tahun. Menurut beberapa kalangan, beliaulah yang pertama kali menemukan makam datuk beliau, yakni Syekh Abdul Hamid Abulung, di Sungai Batang, Martapura, lewat kekuatan mata batin beliau yang sangat tajam. Diketahui, Guru Muhammad Nur Takisung meninggal dunia pada tanggal 25 Jumadil Awal, sekitar tahun 1982 Masehi. Yang ke-28 adalah Tuan Guru Salman Jalil. Guru Salman panggilan populer dari Tuan Guru Haji Muhammad Salman Jalil, bin Syaja'ah, Abdul Jalil bin Amak, binti Hajah Antung Aisyah, binti Tuan Kodi Haji Muhammad Amin, bin Tuan Mufti Haji Jamaluddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Kampung Dalam Pagar, pada malam Kamis, bulan Safar, tahun 1335 Hijriah. Beliau termasuk salah seorang yang mempunyai himmah yang kuat, dan kemauan keras untuk belajar dengan segala kedisiplinannya. Sedemikian kuat dan kerasnya kemauan beliau dalam belajar, hingga beliau rela berpisah dengan kedua orang tua, meskipun masih belia, demi mengikuti paman beliau Tuan Kodi Haji Muhammad Toha pergi ke Pariaman, Sumatera Barat. Setelah dewasa beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Haramain, di Makkah dan Madinah, sekaligus menuntut ilmu di sana. Selama kurang lebih 12 tahun beliau bermukim di Makkah, bersama sepupu beliau, Tuan Guru Haji Abdurrahman Ismail. Beliau dikenal sebagai ulama yang gemar menuntut ilmu, bahkan sampai di usia tuanya. Kata guru sekumpul, beliau sudah mempunyai ilmu yang lengkap, baik ilmu keduniaan maupun ilmu keagamaan. Namun, nama beliau begitu dikenal sebagai ulama ahli falak, bahkan beliau dinobatkan sebagai salah satu ahli falak nomor 2 se-Indonesia, setelah seorang ulama dari Kudus. Guru Salman Jalil wafat pada tanggal 16 Rojab,
tahun 1420 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 2000 Masehi, dan dimakamkan di Kubah Sekumpul. Jadi, makam yang ada di Sekumpul sekarang adalah makam Tuan Guru Haji Seman Mulia, atau Guru Seman, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni, atau Guru Sekumpul, dan beliau Tuan Guru Haji Salman Jalil, atau Guru Salman. Yang ke-29 adalah Tuan Guru Abdul Qodir Hasan. Kiai Haji Abdul Qodir Hasan dilahirkan di Desa Tunggul Irang sekitar tahun 1891. Ayah beliau adalah Hasan Ahmad. Kiai Haji Abdul Qodir Hasan terkenal dengan panggilan Guru Tuha. Beliau belajar agama di pesantren Tebu Ireng Jombang, pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga pernah belajar di Pondok Pesantren Bangkalan Madura, pimpinan Kiai Holil bin Abdul Latif. Beliau juga belajar agama di Madrasah Salatiyah, Mekah, Arab Saudi. Di kampung halamannya beliau belajar agama dengan Tuan Guru Abdurrahman, atau Guru Adu, dan Tuan Guru Kashful Anwar, muasis pesantren Darussalam Martapura. Di samping pernah belajar agama di beberapa tempat, Kiai Haji Abdul Qodir Hasan juga mempunyai pengalaman di bidang pendidikan dan politik. Di bidang pendidikan, beliau pernah menjadi tangan kanan Kiai Haji Kashful Anwar dalam mengelola pondok pesantren Darussalam Martapura, dan menjadi pimpinan umum periode keempat pondok pesantren tersebut, menggantikan Kiai Haji Kashful Anwar, yakni pada tahun 1940 hingga 1959. Beliau juga merupakan pendiri cabang Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan, yakni pada tahun 1928, di mana cabang ini merupakan cabang NU pertama di luar Pulau Jawa. Beliau meninggal pada Sabtu 11 Rojab 1398 Hijriah, atau bertepatan dengan 17 Juni 1978 Masehi. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di kediamannya di Desa Pasayangan, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ke-30 adalah Tuan Guru Haji Abdur Rasyid. Pada tahun 1884, Tuan Guru Haji Abdur Rasyid lahir dari keluarga petani sederhana yang taat beragama, yakni dari pasangan Haji Romli dan Hadijah. Beliau mempelajari Al-Quran dari seorang guru di kampung, saat teman-teman beliau bersekolah di Inland Ski School, dan hatam pada usia 7 tahun. Tuan Guru Haji Abdur Rasyid menuntut pelajaran agama Islam di pesantren-pesantren, dan rumah-rumah guru agama, dari kampung ke kampung, dengan izin orang tua. Beliau mengikuti kuliah pada 1912, di Universitas Al-Azhar Hairo selama 10 tahun. Tuan Guru Haji Abdur Rasyid bertindak sebagai pengajar dengan sistem halakoh di rumah sendiri. Seiring waktu, daya tampung rumah beliau menjadi tidak mungkin lagi, karena santri yang berdatangan sangat banyak. Sebuah surau yang berseberangan dengan rumah beliau di tepi Sungai Tabalong, menjadi tempat baru, dibarengi pergantian sistem penyelenggaraan yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan papan tulis yang klasikal. Setelah itu, Tuan Guru Haji Abdur Rasyid hanya memberikan nasihat kepada seluruh santri secara umum. Pada saat tertentu, sistem estafet atau yang beliau sebut beranting digunakan. Masyarakat menyambut dengan baik sistem pengajaran yang digunakan beliau. Kampung Pakapuran menjadi ramai, dan para penuntut ilmu yang datang dari berbagai tempat, bahkan sebagian yang jauh sampai memondok di rumah penduduk sekitar surau. Beliau wafat karena sakit, setelah dirawat di rumah pribadi, tepatnya pada hari Ahad, tanggal 4 Februari, tahun 1934 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 19 Safar 1353 Hijriah, dan dimakamkan keesokan harinya di samping halaman rumahnya di Desa Pekapuran Amuntai. Yang ke-31 adalah Datu Abdus Somad Marabahan. Datu Haji Abdus Somad, beliau adalah seorang tokoh agama Islam, yang dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di berbagai pelosok daerah, terutama di Marabahan, sehingga menjadi sosok yang dihormati dan dihargai. Datu Haji Abdus Somad lahir di Kampung Panghulu Bakumpai pada malam Ahad, tanggal 24 Zulkodah, tahun 1237 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 12 Agustus 1822 Masehi. Beliau merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan, dan anak dari Mufti Haji Jamaluddin. Datu Haji Abdus Somad tumbuh dan berkembang di Marabahan,
di mana ia kemudian memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Setelah menuntut ilmu dari Tanah Suci, beliau kembali ke Marabahan, dan membuka pengajian dan aktif dalam kegiatan dakwah. Rumahnya menjadi tempat berkumpul para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Makam beliau berada di Kubah Datu Abdus Somad, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Yang ke-32 adalah Qodhi Muhammad Jafri. Qodhi Muhammad Jafri adalah putra ketiga dari Qodhi Abdus Somad Marabahan, dari istri beliau yang kedua, Markamah binti Martaib. Dilihat dari garis keturunan ayah, Qodhi Muhammad Jafri adalah buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tahun lahirnya diperkirakan 1262 Hijriah, di Kampung Bentok, Kampung Tengah, Kelurahan Marabahan Kota. Beliau merupakan anak dari Qodhi Abdus Somad, seorang ulama besar pada zamannya. Setelah lebih kurang 10 tahun lamanya menerima berbagai ilmu pengetahuan ayahnya, Qodhi Muhammad Jafri diberangkatkan orang tuanya ke Mekah. Tujuan utamanya selain untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar di Mekah dan sekitarnya. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu, pada tanggal 16 Jumadil Akhir, tahun 1334 Hijriah. Jenazah beliau dikebumikan di kubah yang berada di belakang rumah sendiri, berkumpul dengan makam keluarga dan mertua. Yang ke-33 adalah Qodhi Haji Muhammad Basyuni. Qodhi Haji Muhammad Basyuni yang populer dipanggil Guru Siun, merupakan keturunan keempat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah menuntut ilmu di tanah air, beliau diketahui sempat melanjutkan studi atau menuntut ilmu ke Haramain, yakni di kota Makkah dan Madinah. Yang mana, beliau berangkat seangkatan dengan Tuan Guru Haji Seman Mulia, Guru Seman, Tuan Guru Haji Salman Jalil, Guru Salman, Tuan Guru Haji Syarwani Abdan, Guru Bangil, dan masih banyak lagi. Sepulang dari menuntut ilmu di Haramain, beliau kemudian menyebarkannya ilmu beliau di kampung halaman, di Marabahan, lewat dakwah dan pendidikan, sebagaimana paman beliau Qodhi Haji Jafri, dan kakek beliau Datu Samad. Makam beliau berada satu komplek dengan kakek beliau Datu Samad, atau Syekh Abdus Somad, yang berada di Kampung Tengah, Marabahan. Yang ke-34 adalah Datu Gadung. Syekh Salman Al-Farisi atau Datu Gadung, adalah putra dari pasangan Qodhi Mahmud dan Diang. Beliau lahir di dalam pagar Martapura, Rabu 25 Safar 1279 Hijriah. Datu Gadung yang diketahui bernama asli Syekh Salman Al-Farisi, salah seorang cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Gadung hidup di masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1279 hingga 1350 Hijriah, atau 1857 hingga 1920 Masehi. Beliau dilahirkan di desa Dalam Pagar, Martapura, pada malam Rabu, di bulan Safar, tahun 1279 Hijriah. Nama Salman Al-Farisi diberikan oleh orang tua beliau, Qodhi Haji Mahmud, karena tabarukan mengambil berkah dari nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Salman Al-Farisi. Sejak Qodhi Haji Mahmud menikah dengan wanita keturunan Gadung, Rantau, yakni Datu Diang, ibunda dari Syekh Salman Al-Farisi. Sejak itulah Qodhi Haji Mahmud menetap dan tinggal di desa Gadung. Sebelumnya, Qodhi Haji Mahmud menetap di Dalam Pagar, Martapura. Datu Gadung kecil menimba ilmu agama pada sang ayah, yang memang dikenal sebagai ulama besar di masa itu. Oleh ayah beliau, Syekh Salman Al-Farisi diberi bantal batok kelapa untuk tidur, sehingga apabila tertidur pulas, kepala beliau akan jatuh ke lantai, dan terbangun. Hal itu dimaksudkan sang ayah, agar sang anak tidak banyak tidur, namun lebih giat dalam belajar. Dengan berangkatnya Syekh Salman Al-Farisi ke Tanah Suci dalam menuntut ilmu, agaknya terkabul harapan Qodhi Haji Mahmud, yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang haus ilmu, sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Diketahui, makam Datu Gadung terletak di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Yang ke-35 adalah Kiai Haji Ahmad Zaini. Kiai Haji Ahmad Zaini adalah putra dari Kiai Haji Abdurrahman,
beliau dilahirkan pada tanggal 17 Rabiul Awal, tahun 1307 Hijriah. Orang tua atau ayah Kiai Haji Ahmad Zaini sendiri, adalah seorang ulama besar yang luas ilmunya, dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Maka hal ini merupakan anugerah Allah tersendiri, yang diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Zaini. Terutama sekali ketika belajar ilmu pengetahuan agama Islam, di mana beliau tidak usah mencari guru lain lagi, sebab di rumah sendiri sudah tersedia. Karena itulah Kiai Haji Ahmad Zaini belajar ilmu agama Islam langsung dengan ayah beliau sendiri, yakni Kiai Haji Abdurrahman. Pada masa pemerintahan Belanda, beliau pernah diangkat menjadi mufti. Setelah menjabat sebagai mufti pada zaman kemerdekaan, dan sesuai dengan perkembangan tata laksana pemerintahan negara merdeka, pembenahan pun terus dilakukan. Di antaranya termasuk penataan urusan agama oleh Departemen Agama. Sehubungan dengan ini Kiai Haji Ahmad Zaini pun pernah menjabat sebagai salah seorang pimpinan pada kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar, dengan jabatan Kepala Bagian. Kiai Haji Ahmad Zaini berpulang ke Rahmatullah pada Jumat malam, atau malam Sabtu tanggal 25 Zulhijjah, tahun 1385 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di kampung halaman sendiri, Tunggul Irang, dan makam beliau berada dalam satu komplek dengan orang tuanya. Yang ke-36 adalah Kiai Haji Muhammad Ramli. Kiai Haji Muhammad Ramli, atau Haji Walad, merupakan anak dari Tuan Guru Kiai Haji Ahmad, Sungai Banar, dengan seorang ibu berkebangsaan Turki. Kiai Haji Muhammad Ramli lahir di Mekah. Pada tahun 1936 beliau pulang ke tanah air, dan menikah dengan seorang wanita di Birayang, yang kemudian melahirkan Kiai Haji Ahmad Maki. Diceritakan, bahwa awal keaktifan beliau dalam dunia dakwah, bermula ketika ada seseorang minta diantar ke sebuah kompleks pemakaman, yang kemudian diketahui adalah makam 9 orang syuhada. Maka sejak itulah beliau berhenti menjadi sopir, dan membulatkan tekad untuk mengaji agama. Beliau pernah menjadi tentara dengan jabatan Kepala Departemen Kehakiman, di Markas Besar Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Akan tetapi pada tahun 1950 beliau berhenti dari tentara, dan kemudian kembali aktif mengajar agama dari kampung ke kampung. Dalam perjalanan pulang setelah berhaji, beliau meninggal di Surabaya dalam usia 80 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam orang tuanya, yakni Kiai Haji Ahmad di Sungai Banar. Sebelum meninggal, beliau sempat menulis sebuah kitab atau risalah yang berjudul Aqdul Iman, yang merupakan uraian singkat mengenai sifat 20. Yang ke-37 adalah Kiai Haji Ahmad Nawawi Panjaratan. Tuan Guru Lamak adalah panggilan populer Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Nawawi, bin Haji Abdul Qadir, bin Nadzir, bin Kuyah, binti Saadiyah, binti Diang Irang, binti Pangeran Kliwang, yang bergelar Jenang Umar atau Syekh Abdus Syukur. Beliau lahir pada hari Sabtu tanggal 27 Rojab, tahun 1320 Hijriah, atau pada tahun 1894 Masehi, di Panjaratan, Pelaihari. Beliau adalah seorang ulama besar, dan sebagai wakil Sultan Adam dalam mengembangkan agama Islam, dan sekaligus memerintah di sekitar tanah laut. Beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan RI. Awal tahun 1950, beliau pernah diundang oleh Presiden Ir Soekarno ke Istana Negara, sekaligus menyampaikan khutbah di Masjid Baitur Rohim. Pada pertemuan itu, keduanya saling bertukar cenderamata. Presiden Soekarno memberikan tanduk Rusa 7 dan piagam penghargaan, sedangkan Tuan Guru Haji Ahmad Nawawi memberikan sajadah dan cemeti, atau tongkat kecil berisi wafak, yang selalu dibawa Soekarno dalam setiap kunjungan. Atas jasanya, Kiai Haji Ahmad Nawawi termasuk tokoh ulama pejuang dari Penjaratan Pelaihari, yang begitu berjasa kepada NKRI. Tuan Guru Lamak wafat di Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 19 Safar, tahun 1387 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1967 Masehi. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Jalan Ahmad Nawawi, Karangjawa, Pelaihari. Yang ke-38 adalah Guru Bangil. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, atau biasa dikenal Tuan Guru Bangil. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan,
tepatnya pada tahun 1915 Masehi. Beliau meninggal di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 11 September 1989, pada umur 74 tahun. Guru Bangil adalah seorang ulama yang dikenal di Kalimantan Selatan, hingga Jawa Timur, khususnya Bangil. Beliau merupakan keturunan keenam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada usia masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halamannya Martapura, dan menuju Pulau Jawa. Beliau kemudian bermukim di Bangil, dengan maksud untuk memperdalam ilmu agama di sana, kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Disinilah beliau kemudian mendirikan pondok, yang diberi nama Pondok Pesantren Datu Kalampayan. Nama tersebut dipuluh, karena mengambil berkah atas julukan datuknya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para santri beliau kebanyakan berasal dari Banjar, hingga pondok pesantren itu sendiri sering disebut Pondok Banjar. Dari hasil didikan Tuan Guru Bangil, maka lahirlah murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama besar, dan diantaranya adalah ulama besar Tanah Banjar, yakni Syekh Muhammad Zaini Abdul Goni Al-Banjari. Tuan Guru Bangil wafat pada malam Selasa, tanggal 11 September 1989 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1410 Hijriah, dalam usia lebih kurang 74 tahun. Yang ke-39 adalah Guru Zuhdi. Kiai Haji Ahmad Zuhdianur atau dikenal dengan nama Abah Haji, atau Guru Zuhdi. Beliau lahir pada tanggal 10 Februari 1972, dan wafat pada tanggal 2 Mei 2020. Beliau adalah pemuka agama, sekaligus tokoh masyarakat, yang dikenal sebagai ulama besar berpengaruh dan karismatik di Kalimantan Selatan. Beliau memiliki gelar dengan sebutan Al-Alimul Al-Alamah, Al-Arif Billah Al-Bahrul Ulum. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Muhammad bin Haji Jafri Al-Banjari, dan Hajah Zahidah binti Tuan Guru Asli Al-Banjari. Ayahnya, Kiai Haji Muhammad, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, dan dikenal sebagai ulama yang cukup berpengaruh di Banjarmasin. Guru Zuhdi sering mengajarkan tauhid dan tasawuf, serta menekankan betapa pentingnya membersihkan hati. Beliau juga konsisten di jalur dakwah, serta tidak ikut dalam dunia politik, misalnya mendukung politisi tertentu dalam pemilihan umum. Guru Zuhdi meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020, atau bertepatan pada tanggal 9 Ramadan, dalam usia yang ke-48 tahun, setelah dirawat di Rumah Sakit Medis Jakarta. Yang ke-40 adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul, atau nama aslinya Muhammad Zaini bin Abdul Goni Al-Banjari. Beliau adalah salah seorang ulama yang populer di Kalimantan. Beliau lahir pada 11 Februari 1942 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Goni bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, yakni Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ketika kecil, Abah Guru Sekumpul selalu dekat dengan ayah dan neneknya, yang selalu menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak, serta belajar membaca Al-Quran. Semenjak kecil, beliau sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan, dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Selain nenek dan ayahnya, Abah Guru Sekumpul juga mendapat didikan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pamannya senantiasa mendidik beliau, baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru Seman pula lah, yang mengajak Abah Guru Sekumpul mendatangi tokoh Islam terkenal di bidangnya, baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa. Salah satu contohnya, Guru Seman mengajak Abah Guru Sekumpul belajar kepada Syekh Hanang Syaroni, yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam perjalanannya, Abah Guru Sekumpul menyadari bahwa pamannya adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, tetapi tidak mau menampakkannya ke depan halayak. Sifat itulah yang ditiru Abah Guru Sekumpul, hingga beliau dikenal sebagai pribadi yang mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan penyayang terhadap siapa saja. Selain belajar kepada para ulama Tanah Banjar, Guru Sekumpul juga pernah berguru ke Tanah Jawa, yakni kepada Syekh Sarwani Abdan, atau yang dikenal sebagai Guru Bangil.
Setelah melanglang buana belajar agama dan pendidikan lainnya, Abah Guru Sekumpul mendapat mandat mulia untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Atas rekomendasi dari Kiai Haji Abdul Qodir Hasan, Kiai Haji Syaroni Arif, dan Kiai Haji Salim Maruf, beliau kemudian diminta menjadi pengajar di pondok pesantren tersebut. 5 tahun kemudian Abah Guru Sekumpul berhenti, dan memilih melakukan kegiatan dakwah, dengan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shorof. Namun pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Simtud Duror, karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian semakin bertambah lengkap, dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah, yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya, sekaligus tempat pengajian yang baru. Rumah baru Abah Guru Sekumpul ini kemudian dinamakan Komplek Ar-Raudhoh. Adapun mengenai penamaannya, yakni mengacu pada nama Ar-Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah. Setelah mengabdikan dirinya sebagai pendakwah Islam, Abah Guru Sekumpul kemudian mengalami sakit pada ginjalnya, hingga beliau harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Abah Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2005, Abah Guru Sekumpul dipanggil Sang Holik di usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abah Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhoh, Kalimantan Selatan. Demikianlah pembahasan kami mengenai daftar para ulama dari Tanah Banjar. Dan masih banyak lagi ulama lainnya tidak dapat kami sebutkan di sini satu persatu. Mudah-mudahan semua ulama yang sudah mendahului kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh ulama yang masih bersama kita dipanjangkan umur sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.